Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Bumi, langit dan seisinya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Di dunia ini kita tinggal dan hidup untuk membuktikan bahwa diri kita beriman serta bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semua cobaan pasti akan kita terima di muka bumi ini. Semua itu untuk menguji apakah kita masih memilih jalan yang benar atau melenceng ke jalan yang salah. Setan pun akan selalu menggoda umat manusia untuk berbuat dosa dengan iming-iming kenikmatan dunia yang nyatanya hanya sementara. Semua kenikmatan sesungguhnya akan ada di surga nanti. Merugilah bagi kalian yang terobsesi dengan kebahagiaan dunia saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, Dia yang menciptakan dunia dan alam semesta. Dalam penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan waktu selama 6 hari. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan waktu 6 hari untuk menciptakan alam semesta? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut jika kun fayakun, maka jadilah. Kenapa Allah menunggu 6 hari untuk ciptakan alam semesta? Versi dari Magenta Islam. Beginilah proses penciptaan alam semesta. Dunia yang kita tempati untuk hidup ini menyediakan banyak sekali keindahan yang tiada tara. Di sini sahabat beriman, kita juga berisikan banyak sekali kenikmatan yang bisa membuat manusia sangat nyaman untuk menjalani kehidupan. Tentunya semua ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada manusia yang bisa menciptakan segala sesuatu di dunia ini yang dapat menyaingi ciptaan Allah Ta'ala. Walaupun teknologi sudah sangat canggih dan banyak ilmuwan yang sangat jenius, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu seperti yang Allah Ta'ala lakukan. Proses penciptaan alam semesta pun sangatlah rumit, dan hanya Allah Ta'ala yang bisa melakukannya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Dengan suka hati atau terpaksa, keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 9-12. Sungguh maha besar Allah Ta'ala dengan segala ciptaannya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berbagi syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini makna pembentukan alam semesta yang memakan waktu 6 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan semesta alam ini yang mampu menciptakan segalanya dengan hanya mengucapkan kun fayakun. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu menandingi kebesarannya. Hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa diri kita sangat kecil di mata Allah Ta'ala. Kita pun harus banyak mendekatkan diri kepadanya agar bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Alam semesta yang kita tinggali ini pun diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam waktu 6 hari. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54.
Waktu 6 hari sahabat beriman merupakan waktu yang sangat singkat untuk menciptakan dunia yang sangat indah dan penuh dengan segala kenikmatan ini. Namun dengan kekuatan yang Allah Ta'ala miliki, sebenarnya ia bisa saja menciptakan alam semesta dalam hitungan detik saja dan tidak memakan waktu sebanyak 6 hari. Namun semua itu merupakan contoh dari Allah Ta'ala untuk para umatnya yang bersabar dan teratur dalam melakukan segala sesuatu. Seperti yang disampaikan Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya, semua itu pendidikan bagi kita agar tidak buru-buru. Kalau biasa buru-buru gak akan beres, gak akan baik. Kalau Anda melakukan sesuatu itu harus ada pertimbangan. Ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa saja tidak terburu-buru, tertib, semuanya tertib. Maka dari itu kita pun harus menjadi pribadi yang sabar dan penuh perhitungan saat akan melakukan apapun di dunia ini. Keutamaan sabar dalam menjalani segala cobaan yang ada. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan yang sangat berat. Godaan dari setan pun akan terus didapatkan untuk menggoyahkan keimanan serta ketakwaan yang ada dalam hati kita. Namun kita pun harus menghadapi semua cobaan hidup tersebut dengan kesabaran. Karena semua musibah tersebut hanya cobaan sementara yang akan bisa kita lewati. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka kita pun akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dengan menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran, maka hati kita akan bersih dari dosa dan sifat-sifat buruk yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tentunya ini akan menjauhkan diri kita dari dosa yang bisa menjerumuskan umat manusia ke dalam api neraka. Surga akan terbuka lebar untuk para orang yang sabar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kamu? Quran Surat Ali Imran ayat 142. Karena itu bersabarlah sahabat beriman kalian dalam menjalani segala sesuatu, seperti yang Allah Ta'ala contohkan saat membangun alam semesta ini. Makna dari kun fayakun. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini tidak ada tandingannya. Tidak akan ada makhluk satupun yang mampu menandingi segala kemampuan darinya. Ialah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Semua itu pun dilakukan dengan mudah. Kun fayakun yang mempunyai arti jika jadi maka jadilah. Hal ini merupakan kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Semua itu sahabat beriman merupakan kehendaknya dan tidak akan ada yang bisa menghentikan jika Allah Ta'ala sudah berkehendak. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiupkan. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Quran Surat Al-An'am ayat 73. Itulah kebesaran dari Allah Ta'ala. Dia bisa membolak-balikan bumi dengan mudah dan bisa juga menetapkan manusia nasibnya dengan sangat mudah pula. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah menjalani kehidupan dan cobaan dengan penuh kesabaran? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.